Kisah pemerintahan Firaun dalam sejarah dan Al-Quran. Firaun adalah gelar yang diberikan kepada raja-raja Mesir kuno, dan dalam konteks Al-Quran, Firaun yang sering disebut adalah penguasa zalim pada masa Nabi Musa AS. Kisah Firaun dalam Al-Quran menggambarkan bagaimana seorang pemimpin yang sombong, lalim, dan menindas rakyat akhirnya mengalami kehancuran akibat kezaliman dan kesombongannya. 1. Kekuasaan Firaun dan kezaliman pemerintahannya. Firaun dikenal sebagai pemimpin yang otoriter dan menindas Bani Israel. Dalam surah Al-Qasas 28:4, Allah SWT berfirman, "Sesungguhnya Firaun telah berlaku sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan." Petik 2. Firaun menggunakan kekuasaannya untuk menindas Bani Israel, karena ia merasa terancam oleh keturunan mereka yang bisa menggulingkan pemerintahannya. Oleh karena itu, ia memerintahkan pembunuhan terhadap bayi laki-laki Bani Israel. 2. Nabi Musa AS dan Firaun. Allah SWT mengutus Nabi Musa AS untuk berdakwah kepada Firaun agar meninggalkan kezaliman dan menyembah Allah. Dalam surah Taha pukul 20:43-44 Allah berfirman kepada Nabi Musa dan Harun, "Pergilah kamu berdua kepada Firaun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Maka berbicaralah kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut." Petik 2. Namun, Firaun menolak ajakan Nabi Musa AS dan malah menuduhnya sebagai penyihir serta berusaha membunuhnya. 3. Kesombongan Firaun yang mengaku sebagai Tuhan. Kesombongan Firaun mencapai puncaknya ketika ia mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Dalam surah An-Naziat 79:24 Firaun berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi." Petik 2. Karena keangkuhannya, ia menolak bukti-bukti kebenaran yang ditunjukkan oleh Nabi Musa AS, termasuk mukjizat tongkat yang berubah menjadi ular dan tangan yang bercahaya. 4. Kehancuran Firaun di Laut Merah. Ketika Nabi Musa AS membawa Bani Israel keluar dari Mesir, Firaun mengejar mereka dengan pasukan yang besar. Namun, ketika Nabi Musa AS dan pengikutnya menyeberangi Laut Merah dengan mukjizat Allah, Firaun dan pasukannya justru tenggelam. Allah SWT berfirman dalam surah Yunus 10:90-92. "Dan kami seberangkan Bani Israel ke seberang lautan, lalu Firaun dan bala tentaranya mengejar mereka dengan penuh kezaliman dan permusuhan, hingga ketika Firaun hampir tenggelam, dia berkata, 'Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri.' Allah berfirman, wajah tersenyum sekarang. Padahal sebelumnya kamu telah durhaka dan termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia lengah terhadap tanda-tanda kekuasaan kami." Petik 1. Petik 2. 5. Pelajaran dari kisah Firaun. Kisah Firaun menjadi peringatan bagi manusia tentang bahaya kesombongan, kezaliman, dan keangkuhan terhadap kekuasaan Allah. Dari kisah ini, kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Kesombongan akan membawa kehancuran. Kekuasaan yang zalim tidak akan bertahan lama. Allah Maha Kuasa untuk menolong hamba-hambanya yang tertindas. Setiap pemimpin harus berlaku adil dan rendah hati. Firaun adalah simbol dari pemimpin zalim yang akhirnya binasa akibat kedurhakaannya kepada Allah dan kezalimannya terhadap manusia. Kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi setiap generasi tentang pentingnya keimanan, keadilan, dan ketundukan kepada Allah SWT. Kisah pemerintahan Nabi Musa AS dalam sejarah dan Al-Quran. Nabi Musa AS adalah salah satu nabi besar yang diutus oleh Allah SWT untuk membimbing Bani Israel dari perbudakan di Mesir menuju kehidupan yang lebih baik.
Kisahnya penuh dengan perjuangan melawan kezaliman Firaun, kepemimpinan yang penuh hikmah, dan berbagai ujian yang dihadapinya dalam membangun masyarakat yang taat kepada Allah. 1. Nabi Musa AS dan misi pembebasan Bani Israel. Nabi Musa AS lahir pada masa kekuasaan Firaun yang sangat kejam terhadap Bani Israel. Atas kehendak Allah, ia diselamatkan dari pembantaian bayi laki-laki dan justru dibesarkan di istana Firaun. Setelah dewasa, ia mendapat wahyu dari Allah untuk membebaskan Bani Israel dari perbudakan dan membawa mereka menuju negeri yang dijanjikan. Allah berfirman dalam surah Taha pukul 20:47-48. Maka pergilah kamu berdua, Musa dan Harun, kepada Firaun dan katakanlah, sesungguhnya kami adalah utusan Tuhanmu, maka bebaskanlah Bani Israel dan janganlah kamu menyiksa mereka. Sungguh, kami telah datang kepadamu dengan membawa tanda kekuasaan Tuhanmu, dan keselamatan itu bagi orang yang mengikuti petunjuk. Sungguh, telah diwahyukan kepada kami bahwa azab itu akan menimpa orang yang mendustakan dan berpaling. Petik 2. Namun, Firaun menolak seruan Nabi Musa AS dan justru menindas Bani Israel lebih keras. 2. Kepemimpinan Nabi Musa AS setelah keluar dari Mesir. Setelah Firaun dan pasukannya tenggelam di Laut Merah, Nabi Musa AS memimpin Bani Israel menuju Tanah Suci, Palestina. Perjalanan ini bukanlah hal yang mudah, karena umatnya seringkali memberontak dan lalai dalam menjalankan perintah Allah. A. Pemberian Taurat di Gunung Sinai. Di Gunung Sinai, Allah SWT memberikan kitab Taurat kepada Nabi Musa AS sebagai pedoman hukum bagi Bani Israel. Firman Allah dalam surah Al-A'raf 7:145. Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada luh-luh Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan tentang segala sesuatu. Maka berpegang teguhlah kepadanya dan perintahkanlah kaummu untuk berpegang teguh kepada yang terbaik darinya. Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang fasik. Petik 2. Namun, ketika Nabi Musa AS meninggalkan kaumnya untuk menerima wahyu, sebagian dari mereka malah kembali kepada penyembahan berhala, yakni menyembah anak sapi emas yang dibuat oleh Samiri. 3. Ujian dan tantangan dalam memimpin Bani Israel. Nabi Musa AS menghadapi banyak ujian dalam kepemimpinannya. Pemberontakan dan ketidakpatuhan kaumnya. Bani Israel seringkali tidak bersyukur dan menentang Nabi Musa AS, seperti ketika mereka meminta makanan yang lebih baik setelah diberikan mana dan salwa oleh Allah. Surah Al-Baqarah 2:61. Ketakutan Bani Israel untuk memasuki Tanah Suci. Ketika Nabi Musa AS memerintahkan Bani Israel untuk memasuki Tanah Suci, Palestina, mereka menolak karena takut terhadap penduduknya yang kuat. Akibat ketidaktaatan ini, Allah menghukum mereka dengan tersesat di padang pasir selama 40 tahun. Surah Al-Maidah pukul 5:26. Fitnah dan pengkhianatan dalam kaum Bani Israel. Kaumnya seringkali menantang kepemimpinannya, seperti dalam kisah Qarun, seorang pria kaya yang sombong dan akhirnya ditenggelamkan ke dalam bumi oleh Allah. Surah Al-Qasas 28-76-81. 4. Akhir perjalanan Nabi Musa AS. Setelah bertahun-tahun memimpin Bani Israel dalam perjalanan menuju negeri yang dijanjikan, Nabi Musa AS wafat sebelum mereka berhasil memasuki tanah tersebut. Kepemimpinan kemudian dilanjutkan oleh Yusha bin Nun, yang akhirnya berhasil membawa Bani Israel ke tanah yang dijanjikan. Allah SWT berfirman dalam surah Al-A'raf 7:137. Dan kami wariskan kepada kaum yang telah ditindas itu, Bani Israel, negeri-negeri di timur dan barat yang telah kami berkahi. Dan telah sempurnalah firman Tuhanmu yang baik untuk Bani Israel karena kesabaran mereka. Dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Firaun dan kaumnya serta apa yang telah mereka bangun. Petik 2. Pelajaran dari kepemimpinan Nabi Musa AS. Pemimpin harus sabar dalam menghadapi tantangan dan ujian. Ketaatan kepada Allah adalah kunci keberhasilan sebuah bangsa. Kesombongan dan kedurhakaan akan membawa kehancuran.
Pemimpin harus memiliki visi yang jelas dan teguh dalam membimbing umatnya. Kisah Nabi Musa AS menjadi teladan bagi para pemimpin dalam menjalankan amanah dengan penuh kesabaran, keberanian, dan keimanan kepada Allah SWT. Antisipasi calon pemimpin Islam, belajar dari kisah Firaun dan Nabi Musa AS. Kisah Firaun dan Nabi Musa AS dalam Al-Quran bukan hanya sekadar sejarah, tetapi juga menjadi pelajaran berharga bagi calon pemimpin Islam. Dari kisah ini, kita dapat memahami bagaimana kepemimpinan yang zalim berujung kehancuran, sementara kepemimpinan yang berlandaskan tauhid, keadilan, dan kesabaran membawa keberkahan. 1. Menjauhi kesombongan dan kezaliman, belajar dari Firaun. Firaun adalah contoh pemimpin yang gagal karena kesombongan dan kezalimannya. Ia tidak hanya menindas rakyatnya tetapi juga menganggap dirinya sebagai Tuhan. Surah An-Nazi'at 79:24. Pelajaran bagi pemimpin Islam. Jangan merasa diri paling benar dan berkuasa mutlak. Selalu ingat bahwa kekuasaan adalah amanah dari Allah, bukan hak mutlak seseorang. Pemimpin yang menindas rakyatnya akan mendapatkan kehancuran, baik di dunia maupun di akhirat. Antisipasi. Pemimpin Islam harus memiliki sifat rendah hati dan selalu membuka ruang untuk musyawarah serta menerima kritik. Harus berani menegakkan keadilan tanpa memihak kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. 2. Kepemimpinan yang berbasis wahyu dan keadilan, belajar dari Nabi Musa AS. Nabi Musa AS adalah contoh pemimpin yang sabar dalam menghadapi kaumnya dan selalu berpegang pada wahyu Allah. Ketika menghadapi kesulitan, beliau mengutamakan doa dan petunjuk dari Allah. Pelajaran bagi pemimpin Islam. Pemimpin harus memiliki visi yang jelas dan berpegang teguh pada prinsip kebenaran. Harus memiliki kesabaran dalam membimbing masyarakat, bahkan ketika dihadapkan pada penolakan dan pengkhianatan. Pemimpin harus memperjuangkan keadilan sosial dan membela mereka yang tertindas. Antisipasi. Pemimpin Islam harus berilmu dan memahami hukum syariah agar bisa menegakkan kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Harus mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, sebagaimana dicontohkan dalam banyak kisah para nabi. Tidak boleh mudah terprovokasi atau mengambil keputusan yang tergesa-gesa. 3. Memimpin dengan kesabaran dan kepercayaan kepada Allah. Nabi Musa AS mengalami banyak tantangan dalam memimpin Bani Israel, termasuk ketidakpatuhan kaumnya, kesulitan di padang pasir, dan ancaman dari Firaun. Namun, beliau selalu bersabar dan menyerahkan segala urusan kepada Allah. Pelajaran bagi pemimpin Islam. Kepemimpinan adalah amanah yang berat, sehingga seorang pemimpin harus memiliki mental yang kuat dan tidak mudah menyerah. Dalam menghadapi tantangan, pemimpin harus mengutamakan doa dan tawakal kepada Allah. Pemimpin yang baik harus memiliki kesabaran dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan konflik. Antisipasi. Pemimpin Islam harus mempersiapkan diri secara mental dan spiritual sebelum menerima tanggung jawab kepemimpinan. Harus selalu mengutamakan kebijakan yang bertujuan untuk kemaslahatan umat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok elit. 4. Menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan ketamakan. Salah satu penyebab kehancuran Firaun adalah keserakahannya terhadap kekuasaan dan kekayaan. Ia memanfaatkan kekuasaannya untuk menindas rakyat dan membangun istana megah untuk kepentingan pribadi. Surah Al-Qasas 28-76-81. Pelajaran bagi pemimpin Islam. Jangan menggunakan jabatan untuk memperkaya diri sendiri. Pemimpin harus mengutamakan kesejahteraan rakyat, bukan hanya segelintir elit. Kekuasaan harus dijalankan dengan tanggung jawab dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Antisipasi. Harus memiliki kontrol diri terhadap godaan kekuasaan dan harta. Menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Mendorong sistem yang mengawasi kekuasaan agar tidak disalahgunakan. 5. Menjaga kesatuan umat dan mencegah perpecahan. Setelah Nabi Musa AS wafat,
Bani Israel mengalami perpecahan dan berbagai konflik internal karena sebagian dari mereka masih memiliki sifat sombong dan enggan bersatu dalam kebenaran. Pelajaran bagi pemimpin Islam. Pemimpin harus mampu menyatukan rakyatnya dan tidak membiarkan perpecahan terjadi. Harus mengedepankan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam, di atas kepentingan politik atau pribadi. Tidak boleh membiarkan fitnah dan adu domba berkembang di masyarakat. Antisipasi. Membangun komunikasi yang baik antara pemimpin dan rakyat agar tidak ada kesalahpahaman. Selalu mengutamakan kepentingan umat di atas kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Menjunjung tinggi keadilan agar tidak ada pihak yang merasa tertindas atau dikesampingkan. Kesimpulan, pemimpin Islam harus amanah dan adil. Dari kisah Firaun dan Nabi Musa AS, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pemimpin yang adil dan berpegang teguh pada nilai-nilai Islam akan membawa kebaikan bagi umatnya, sementara pemimpin yang zalim dan sombong akan hancur. Seorang calon pemimpin Islam harus menjauhi kesombongan dan kediktatoran seperti Firaun. Mencontoh kesabaran, keteguhan, dan kebijaksanaan Nabi Musa AS. Mengutamakan keadilan, kesejahteraan rakyat, dan ketakwaan kepada Allah. Tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Menjaga persatuan umat dan mencegah perpecahan. Dengan memahami pelajaran dari kisah ini, seorang calon pemimpin Islam dapat membangun kepemimpinan yang kuat, adil, dan diridhoi oleh Allah SWT. Dalam Juz 9 Al-Quran, Surah Al-A'raf 88, Surah Al-Anfal 40, terdapat beberapa kisah para nabi yang dapat diambil sebagai pelajaran. Beberapa di antaranya adalah 1. Kisah Nabi Syuaib AS, Surah Al-A'raf 85-93. Pesan utama, kejujuran dalam berdagang dan menegakkan keadilan ekonomi. Nabi Syuaib AS diutus kepada kaum Madian yang dikenal dengan kecurangan dalam timbangan dan transaksi dagang. Mereka sering mengurangi takaran dan merugikan orang lain. Nabi Syuaib AS memperingatkan mereka agar jujur dalam berdagang dan meninggalkan kezaliman. Firman Allah dalam surah Al-A'raf 7:85, dan kepada penduduk Madian, kami utus Syuaib, saudara mereka. Ia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagi kalian selain Dia. Sungguh telah datang bukti yang nyata dari Tuhan kalian. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan, janganlah mengurangi hak orang lain, dan janganlah berbuat kerusakan di bumi setelah diperbaiki. Itulah yang lebih baik bagi kalian jika kalian beriman. Petik 1 Petik 2. Pelajaran dari kisah Nabi Syuaib AS. Kejujuran dalam bisnis adalah kunci keberkahan. Kecurangan dalam ekonomi akan membawa kehancuran suatu kaum. Pemimpin dan masyarakat harus menegakkan keadilan dalam perekonomian. Kaum Madian menolak seruan Nabi Syuaib AS, dan akhirnya mereka dihancurkan oleh azab berupa gempa bumi yang dahsyat. 2. Kisah Nabi Musa AS dan kaumnya, Surah Al-A'raf 103-162. Pesan utama, kesabaran dalam membimbing umat dan keteguhan dalam menghadapi kezaliman. Juz 9 banyak mengisahkan perjalanan Nabi Musa AS dan Bani Israel, termasuk konfrontasi dengan Firaun yang menolak seruan Tauhid. Mukjizat Nabi Musa AS seperti tongkat yang berubah menjadi ular dan Laut Merah yang terbelah. Penyembahan anak sapi emas oleh Bani Israel saat Nabi Musa AS pergi menerima wahyu di Gunung Sinai. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf 7:138-140, dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut, lalu mereka sampai kepada suatu kaum yang menyembah berhala. Mereka berkata, wahai Musa, buatkanlah kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan. Musa berkata, sungguh kalian ini kaum yang bodoh. Petik 1 Petik 2. Pelajaran dari kisah Nabi Musa AS. Seorang pemimpin harus tegas dalam menegakkan kebenaran. Umat seringkali mudah terpengaruh oleh kebiasaan buruk, sehingga harus selalu diingatkan. Kesabaran adalah kunci dalam menghadapi pengkhianatan dan ujian. 3.
Kisah Nabi Adam AS dan Iblis, Surah Al-A'raf 11-27. Pesan utama, godaan setan dan pentingnya taubat. Allah menceritakan bagaimana Iblis menolak sujud kepada Nabi Adam AS karena kesombongan, lalu menipu Adam dan Hawa sehingga mereka terusir dari surga. Firman Allah dalam Surah Al-A'raf pukul 7:27, Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai setan memperdayakan kalian sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua orang tua kalian dari surga, menanggalkan pakaian mereka untuk memperlihatkan auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kalian dari suatu tempat yang kalian tidak dapat melihat mereka. Sungguh, kami telah menjadikan setan-setan itu sebagai pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Petik 2. Pelajaran dari kisah Nabi Adam AS. Kesombongan adalah akar dari kesesatan, sebagaimana yang terjadi pada iblis. Manusia selalu diuji oleh godaan setan, tetapi harus tetap taat kepada Allah. Taubat dan kembali kepada Allah adalah jalan untuk mendapatkan ampunan. Kesimpulan, pelajaran dari para nabi dalam Juz 9. Nabi Syuaib AS kejujuran dalam ekonomi dan larangan kecurangan dalam bisnis. Nabi Musa AS keteguhan dalam memimpin dan kesabaran dalam menghadapi umat yang sulit. Nabi Adam AS waspada terhadap godaan setan dan pentingnya bertaubat. Juz 9 memberikan banyak pelajaran bagi pemimpin dan umat Islam dalam menjalankan kehidupan dengan kejujuran, keteguhan iman, dan kesabaran menghadapi cobaan. Implikasi kisah Nabi Syuaib AS dalam ekonomi syariah. Kisah Nabi Syuaib AS dalam Surah Al-A'raf 7:85-93 memberikan pelajaran penting tentang kejujuran dalam perdagangan dan keadilan ekonomi. Dalam konteks ekonomi syariah, kisah ini memiliki beberapa implikasi yang relevan dengan prinsip-prinsip bisnis Islam. 1. Larangan kecurangan dalam timbangan dan transaksi. Dalam ekonomi syariah, keadilan dalam transaksi dan transparansi merupakan prinsip utama. Kaum Madian dihancurkan karena mereka sering mengurangi takaran dan timbangan, yang dalam ekonomi modern dapat disamakan dengan penipuan dalam perdagangan, manipulasi harga, dan kecurangan dalam kontrak bisnis. Implikasi dalam ekonomi syariah. Setiap transaksi harus dilakukan dengan akad yang jelas dan tanpa unsur gharar ketidakpastian. Pengurangan kualitas atau kuantitas produk tanpa sepengetahuan pembeli dilarang karena bertentangan dengan prinsip transaksi yang adil. Surah Al-Mutaffifin 1-3. Transaksi berbasis riba dan manipulasi harga dilarang karena menyebabkan ketidakadilan dan eksploitasi pihak yang lebih lemah. 2. Kejujuran dalam bisnis sebagai kunci keberkahan. Nabi Syuaib AS menekankan bahwa keberkahan ekonomi datang dari kejujuran dalam perdagangan. Dalam ekonomi syariah, kejujuran ini diterapkan melalui transparansi dalam akad perjanjian antara penjual dan pembeli, praktik bisnis yang bersih dari riba, gharar ketidakjelasan, dan maisir spekulasi. Sistem keuangan berbasis syariah seperti mudarabah kemitraan bisnis, murabahah jual beli dengan keuntungan yang jelas, dan ijarah sewa menyewa yang memastikan tidak ada pihak yang dirugikan. 3. Pentingnya keadilan dalam ekonomi dan distribusi kekayaan. Nabi Syuaib AS juga memperingatkan kaumnya agar tidak merusak keadilan sosial dengan menumpuk kekayaan melalui cara yang tidak halal. Dalam ekonomi syariah, prinsip ini diterapkan dalam zakat dan infak sebagai mekanisme pemerataan ekonomi. Larangan monopoli dan eksploitasi pasar, seperti dalam konsep hisbah pengawasan pasar dalam Islam. Sistem ekonomi berbasis keadilan, di mana keuntungan tidak hanya untuk segelintir orang, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat luas. 4. Konsekuensi dari ekonomi yang tidak jujur. Kaum Madian dihancurkan oleh Allah karena mereka tidak mau meninggalkan praktik bisnis yang zalim. Dalam konteks modern, ekonomi yang tidak berbasis kejujuran juga membawa kehancuran, seperti krisis ekonomi akibat praktik keuangan spekulatif, sistem riba, dan bubble ekonomi. Ketimpangan sosial yang tajam karena eksploitasi ekonomi yang tidak adil.
Hilangnya kepercayaan publik terhadap sistem ekonomi yang menyebabkan instabilitas di masyarakat. Kesimpulan, menerapkan nilai-nilai ekonomi syariah dari kisah Nabi Syuaib AS. Dari kisah Nabi Syuaib AS, ekonomi syariah mengambil prinsip dasar bahwa bisnis harus dilakukan dengan jujur, adil, dan tanpa eksploitasi. Prinsip ini diwujudkan melalui transaksi yang transparan dan berlandaskan akad yang sah. Penghapusan riba, spekulasi, dan ketidakpastian dalam ekonomi. Sistem ekonomi yang memastikan distribusi kekayaan yang adil. Penerapan zakat dan infak sebagai bagian dari keseimbangan ekonomi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, ekonomi syariah dapat menciptakan sistem bisnis yang lebih stabil, adil, dan berkah bagi seluruh umat manusia.